Salam sejahtera buat penonton tayangan video ini. Saya ingin melanjutkan tentang pra-peradilan Adelina Borotampu Bolon yang beberapa waktu lalu sudah kami sampaikan tentang adanya kekecewaan dari klien kami terhadap pihak kepolisian Polrestabes Medan, karena pengaduan dari klien kami ini sudah dimulai sejak tahun 2004 dan rasanya bukti-bukti pun sebetulnya sudah cukup untuk menaikkan proses dari penyidikan polisi ini sampai kepada tingkat kejaksaan dan untuk seterusnya diajukan ke pengadilan. Tetapi dalam perjalanan kasus itu mengalami hambatan karena memang banyak sekali rintangan-rintangan yang dihadapi oleh klien kami Adelina Borotampu Bolon. Antara lain itu adalah tentang tidak bisa ditemukan penyidik barang bukti berupa sertifikat hak milik nomor 770. Nah, kasus ini disangkakan terhadap dua orang tersangka, yaitu almarhum Theodora Boru Tambunan dan almarhum Dr. Andes Gandhi Tambunan. Mereka ini disangkakan melanggar pasal 266 KUH pidana, yaitu pasal di mana seseorang diancam hukuman karena memberikan keterangan palsu ke dalam akta otentik. Apa keterangan palsunya itu? Ya, keterangan palsunya itu adalah di mana sertifikat hak guna bangunan yang telah beralih kepada orang tua dari klien kami itu, yang harusnya sertifikat itu dibalik namakan ke atas nama orang tua dari klien kami, tapi ternyata itu dijadikan atau dibalik namakan menjadi nama Theodora Boru Tambunan, ibunda dari Dr. Andes Gandhi Tambunan. Nah, disitulah cikal bakal atau pangkal permasalahan itu. Nah, kami pikir ketika dijadikan tersangka kedua orang ini yang sekarang sudah meninggal ini sudah tepat dan berdasarkan bukti-bukti tentunya, karena bukti-bukti yang ada dari klien kami dari Adelina Tampu Bolon itu juga sudah disita oleh pihak Polrestabes waktu itu. Nah, akan tetapi sangat disayangkan, dan inilah yang kemudian memunculkan kecurigaan dari klien kami, karena sertifikat tanah yang terletak di Jalan Es Parman itu katanya tidak ditemukan di rumah dari tersangka ini. Nah, kita tidak tahu seperti apa tindakan kepolisian melakukan penyitaan itu sehingga tidak ditemukan. Akan tetapi berselang beberapa tahun kemudian, karena penerbitan sita itu sebetulnya di tahun 2004 sudah terbit surat penyitaan itu, tetapi sampai di tahun 2010, 2011 itu tidak diketahui di mana keberadaan surat-surat itu. Lalu kemudian 2013 diketahuilah oleh Adelina Tampu Bolon, tanah yang disengketakan ini yang terletak di Jalan Es Parman nomor 320 ini diketahui akan dijual melalui agen penjualan tanah, yaitu melalui Toko Bagus. Nah, tidak mungkin Toko Bagus berani mengiklankan penjualan rumah ini kalau tidak dia lihat sertifikat itu, atau mungkin kalau tidak dia pegang sertifikat itu, minimal dia lihatlah asli dari sertifikat itu. Nah, ketika muncul iklan itu, klien kami sebetulnya melaporkan kepada pihak kepolisian supaya sertifikat itu disita, karena sudah ada izin kan dari pengadilan, tapi itu tidak dilaksanakan pihak kepolisian. Nah, kita nggak tahu apa konspirasi di balik itu semua. Nah, singkat cerita,
tahun 2013 Theodora Tambunan itu meninggal. Lalu kemudian di tahun 2014 terbitlah SP3, Surat Perintah Penghentian Penyidikan dari Polrestabes Medan. Nah, dengan terbitnya SP3 ini, padahal masih ada satu tersangka lagi. Nah, ini yang kami uji sebetulnya di Pengadilan Negeri Medan. Karena menurut kami, ketika tersangkanya masih ada satu orang lagi, pada masa itu, pada tahun 2014 itu, tersangka yang bernama Gandhi Tambunan itu masih ada. Jadi harapan kita sebetulnya pihak kepolisian waktu itu menindaklanjuti perkara ini, tetapi tidak ditindaklanjuti. Sampai akhirnya kemudian tahun 2024 itu Dr. Andos Gandhi Tambunan meninggal. Nah, kita tahun 2024 November kemarin mengajukan permohonan pra peradilan karena menurut klien kami, menurut kita, secara hukum tindakan Polrestabes Medan menerbitkan SP3 itu melanggar hukum, tidak benar gitulah. Karena apa? Karena sekalipun Theodora Tambunan meninggal, ya, sekalipun menurut di dalam jawaban termohon 3 dalam jawaban Polrestabes Medan bahwa tidak bisa dilanjutkan penyidikan itu karena tersangkanya meninggal dunia. Ya, kita tahu sama-sama, kita tidak mengingkari itu. Kita mengakui, kita mengerti kok bahwa pasal 77 KUHP itu memang berbunyi seperti itu. Apabila tersangkanya meninggal dunia, maka tuntutan terhadap si tersangka itu gugur. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan tersangka yang masih hidup? Dan jelas-jelas diketahui tersangkanya ada. Karena pada saat itu tersangka yang masih hidup ini juga sedang menjabat di pemerintahan di Provinsi Sumatera Utara. Gitu. Nah, itu kenapa tidak dilanjutkan penyidikannya? Itu yang menjadi keberatan dari klien kami, Adelina Tampubolon. Nah, kemudian setelah 2024 itu meninggal, seolah-olah polisi merasa semakin kuat alasannya untuk menutup perkara itu. Nah, tentu ini perlu diuji. Kami ujilah ke pengadilan bahwa tindakan pihak Polrestabes Medan menerbitkan SP3 padahal masih ada satu orang tersangka lagi, itu merupakan pelanggaran hukum. Itu yang kami uji ke pengadilan. Tetapi sangat disayangkan, perkara ini baru diputus kemarin tanggal 3 Januari 2024. Jadi baru satu hari. Hari ini tanggal 4 Januari. Nah, kami membuat video ini karena kami merasa tetap ini merupakan pelanggaran hukum, dan ini tentu bisa menjadi diskusi. Karena apa? Karena kalau cara-cara seperti ini kita diamkan, maka pihak yang berwenang, pihak yang punya kewenangan dalam hal ini kepolisian, itu kapan saja bisa melakukan penyelewengan terhadap otoritas yang ada padanya. Makanya kami uji. Karena menurut kami itu tetap melakukan pelanggaran. Menurut kami pada masa itu, pada tahun 2014 itu, harusnya tidak diterbitkan SP3, bahkan harusnya dilanjutkan penyidikan. Nah, akan tetapi terjadi penghentian. Itu yang kami uji ke pra-peradilan Pengadilan Negeri Medan. Tapi sangat disayangkan, hakim yang memeriksa perkara ini setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh Polrestabes Medan. Setuju untuk menutup perkara ini dengan alasan bahwa Theodora Tambunan sudah meninggal. Begitu. Jadi, kami hanya memaparkan ini supaya ini menjadi ruang diskusi dan menjadi bahan kritisi bagi kita, para penegak hukum. Karena kami berpikir begini, kalaulah seperti ini dibolehkan, berarti suatu waktu kalau ada kasus yang seperti ini
katakanlah ada 3 atau 4 tersangka yang harus dinaikkan ke tingkat pemeriksaan di pengadilan, ya, lalu kemudian 1 orang meninggal, kebayang nggak kita? Karena 1 orang ini meninggal, lalu yang 3 ini tidak dilanjutkan penyidikannya. Kebayang nggak kita kalau perkara ini menimpa keluarga kita? Kebayang nggak kita kalau keluarga ini menimpa kepada pihak kepolisian atau pihak kejaksaan? Karena kan kita harus berpikir sebaliknya. Nah, kalau dibolehkan, berarti dengan meninggalnya si 1 orang tadi ini, yang 3 ini bisa melenggang. Itu logika yang dibangun, atau itu logika yang dipunyai oleh pengadilan negeri dan polisi. Kami coba menggambarkan secara ekstrim misalnya kasusnya. Kalau dari 4 orang, katakanlah dari 4 orang ini 4 si pelaku pembunuhan misalnya, lalu 1 meninggal, yang 3 si pelaku pembunuhan ini akhirnya bisa bebas melenggang karena 1 orang ini meninggal. Itu kan sesuatu yang blunder, sesuatu yang fatal. Karena ada dalam perkara lain kami lihat kasus yang mirip seperti ini, katakanlah 1 orang meninggal seperti itu, yang ini sebetulnya dilanjutkan prosesnya, pemeriksaannya di pengadilan, gitu. Jadi kami tidak mengerti kenapa dalam kasus ini bisa dihentikan. Tapi dalam kasus-kasus lain kita melihat, bahkan kami pernah menangani kasus juga, kami pernah menangani 7 tersangka, ya, 3 DPO, ya, yang 4 ini diteruskan pemeriksaannya. Artinya bukan berarti dihentikan pemeriksaan terhadap yang 4 orang karena yang 3 orang belum ketemu. Enggak. Yang 4 ini diproses. Yang 3 DPO ya tentu dalam pencarian. Nah, itu dalam logika hukum kami seperti itu. Makanya kalau permohonan pra-peradilan kami kemarin ditolak, ya kami sebetulnya sangat kecewa karena bagi kami hakim yang memeriksa perkara ini, bahasa kami nggak ingin capek, nggak mau capek. Harusnya kan dinyatakan dulu bahwa tindakan Polrestabes yang meng-SP3-kan kasus ini, sekalipun masih ada tersangkanya, itu merupakan pelanggaran hukum. Harusnya dia bilang harus dilanjutkan. Nah, memang tersangka yang 1 itu sekarang ini sudah meninggal. Sekalipun nanti ketika akan dibuka, itu dinyatakan akan ditutup kembali, tidak masalah. Tetapi paling tidak proseduralnya itu dijalankan. Itu mungkin sedikit yang bisa kami sampaikan atas putusan pra-peradilan yang kami hadiri kemarin tanggal 3 Januari 2025. Terima kasih.